Stanislaus Sorya, pendeta Katolik yang menemukan cahaya Islam. Ketika tokoh Muslim Moro, Nurmiswari menyatakan wilayah Mindanao harus memisahkan diri dari Filipina dan menjadi negara Islam, Stanislaus Sorya menjadi orang yang paling menentang keinginan Miswari. Sebagai seorang tokoh agama Katolik yang lahir di Mindanao, ia menolak keras jika tanah kelahirannya diambil alih oleh orang-orang Muslim. Saya sangat tidak setuju dengan Miswari dan saya memelopori kampanye menentang gerakan Moro, kata Sorya yang populer dipanggil Father Stan. Ketika itu, selain dikenal sebagai pendeta Katolik, Sorya juga dikenal sebagai seorang sosiolog. Sebagai seorang cendekiawan, ia tidak mau sembarangan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keinginan Miswari. Sorya pun melakukan riset sejarah dan sosial serta membaca artikel-artikel tentang Islam untuk memperkuat argumennya menolak tuntutan gerakan Moro yang ingin menjadikan Mindanao sebagai tanah air bagi Muslim Filipina. Tapi siapa nyana, artikel-artikel tentang Islam yang ia baca justru membawanya menjadi seorang Muslim. Sebagai orang yang memahami bahasa Latin, Yunani, dan Yahudi, saya pikir saya bisa mempelajari bahasa Arab dengan mudah. Saya juga ingin menerjemahkan tulisan-tulisan berbahasa Arab ke bahasa Inggris dan menerjemahkan ideologi-ideologi Barat, misalnya ideologi eksistensialisme, ke dalam bahasa Arab. Tapi saya menyadari ini adalah pekerjaan yang sulit, kata Sorya seperti dikutip dari Islam Online. Ketika itu Sorya meyakini dengan banyak menerjemahkan artikel-artikel tentang ideologi Barat ke dalam bahasa Arab akan membuat Muslim di Mindanao menghargai ajaran Kristen daripada ajaran Islam. Saya ingin membuka wawasan berpikir mereka tentang kekristenan karena saya banyak mendengar hal-hal negatif tentang Muslim. Saya pikir mereka harus dididik, ungkap Sorya. Tapi semakin ia mendalami bacaan-bacaannya tentang kekristenan, ia makin menyadari bahwa tokoh-tokoh gereja seperti Saint Thomas Aquinas ternyata banyak belajar dari buku-buku bacaan dan ajaran Islam. Begitu juga ideologi-ideologi dari ilmu teologi yang disebut-sebut sebagai berasal dari Barat, ternyata sudah sejak lama dibahas dalam Islam. Dari bacaan-bacaan itu, saya mendapatkan pencerahan bahwa pemikiran-pemikiran tentang peradaban Barat banyak yang mengambil dari ajaran-ajaran Islam. Dan setelah banyak membaca lebih banyak lagi buku-buku yang ditulis pakar agama Islam, pandangan saya terhadap Islam seketika berubah, papar Sorya. Saya bahkan menyadari bahwa Injil Barbanas lebih kredibel dibandingkan dengan keempat Injil yang dibawa oleh ajaran evangelis termasuk Injil Kristen. Dari hasil riset sosiologi yang saya lakukan, saya juga banyak menemukan bahwa hal-hal negatif yang sering saya dengar tentang Muslim Filipina ternyata tidak benar, tambah Sorya. Akhirnya, pada tahun 2001, Sorya yang telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun sebagai pendeta di berbagai kota di Manila menyatakan diri masuk Islam. Setelah mengucap syahadat, ia mengganti namanya menjadi Muhammad Sorya. Meski demikian, banyak orang, termasuk teman-temannya yang masih memanggilnya Father Stan. Sorya yang kini berusia 67 tahun mengatakan, ia mendapat hinaan dan kecaman dari kerabat dan rekan-rekan gerejanya ketika memutuskan menjadi seorang Muslim. Namun hinaan dan kecaman itu tidak membuatnya berat meninggalkan aktivitas kependetaan yang sudah dijalaninya selama 14 tahun dan membuatnya mantap untuk memeluk Islam. Seiring perjalanan waktu, Sorya mulai terbiasa menjalani kewajiban-kewajibannya sebagai seorang Muslim. Bagi Sorya, Islam bukan sekadar agama, tapi sudah menjadi jalan hidupnya. Selama 7 tahun menjadi seorang Muslim, Sorya sudah 5 kali menunaikan ibadah haji, menjadi anggota gerakan dakwah Islam di Filipina, dan tahun 2004 menikah dengan seorang perempuan berusia 24 tahun setelah sebelumnya menjalani hidup membujang sebagai pendeta Katolik. Dalam Islam kita diajarkan, jika bisa mendisiplinkan diri kita, Sang Pencipta akan mengabulkan harapan-harapan kita, tanda Sorya. Menurut Sorya, jika ada satu hal yang harus dicontoh umat Islam dari orang-orang Kristen adalah gerakan mereka yang terorganisir dan terstruktur dengan sangat rapi. Dengan memiliki struktur yang kuat seperti yang dimiliki kalangan Kristiani akan mempermudah penyebaran Islam, kata Sorya. Salah satu cara untuk memperkuat struktur umat Islam, tambah Sorya, Muslim harus membangun universitas-universitas di seluruh dunia seperti yang dilakukan kelompok misionaris Kristen di berbagai belahan dunia. Stanislaus Sorya, pendeta Katolik yang menemukan cahaya Islam. Ketika tokoh Muslim Moro, Nurmiswari menyatakan wilayah Mindanao harus memisahkan diri dari Filipina dan menjadi negara Islam, Stanislaus Sorya menjadi orang yang paling menentang keinginan Miswari. Sebagai seorang tokoh agama Katolik yang lahir di Mindanao, ia menolak keras jika tanah kelahirannya diambil alih oleh orang-orang Muslim.
Saya sangat tidak setuju dengan Miswari dan saya memelopori kampanye menentang gerakan Moro, kata Soria yang populer dipanggil Father Stan. Ketika itu, selain dikenal sebagai pendeta Katolik, Soria juga dikenal sebagai seorang sosiolog. Sebagai seorang cendekiawan, ia tidak mau sembarangan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keinginan Miswari. Soria pun melakukan riset sejarah dan sosial serta membaca artikel-artikel tentang Islam untuk memperkuat argumennya menolak tuntutan gerakan Moro yang ingin menjadikan Mindanao sebagai tanah air bagi Muslim Filipina. Tapi siapa nyana, artikel-artikel tentang Islam yang ia baca justru membawanya menjadi seorang Muslim. Sebagai orang yang memahami bahasa Latin, Yunani, dan Yahudi, saya pikir saya bisa mempelajari bahasa Arab dengan mudah. Saya juga ingin menerjemahkan tulisan-tulisan berbahasa Arab ke bahasa Inggris dan menerjemahkan ideologi-ideologi Barat, misalnya ideologi eksistensialisme, ke dalam bahasa Arab. Tapi saya menyadari ini adalah pekerjaan yang sulit, kata Soria seperti dikutip dari Islam Online. Ketika itu Soria meyakini dengan banyak menerjemahkan artikel-artikel tentang ideologi Barat ke dalam bahasa Arab akan membuat Muslim di Mindanao menghargai ajaran Kristen daripada ajaran Islam. Saya ingin membuka wawasan berpikir mereka tentang kekristenan karena saya banyak mendengar hal-hal negatif tentang Muslim. Saya pikir mereka harus dididik, ungkap Soria. Tapi semakin ia mendalami bacaan-bacaannya tentang kekristenan, ia makin menyadari bahwa tokoh-tokoh gereja seperti Saint Thomas Aquinas ternyata banyak belajar dari buku-buku bacaan dan ajaran Islam. Begitu juga ideologi-ideologi dari ilmu teologi yang disebut-sebut sebagai berasal dari Barat, ternyata sudah sejak lama dibahas dalam Islam. Dari bacaan-bacaan itu, saya mendapatkan pencerahan bahwa pemikiran-pemikiran tentang peradaban Barat banyak yang mengambil dari ajaran-ajaran Islam. Dan setelah banyak membaca lebih banyak lagi buku-buku yang ditulis pakar agama Islam, pandangan saya terhadap Islam seketika berubah, papar Soria. Saya bahkan menyadari bahwa Injil Barbanas lebih kredibel dibandingkan dengan keempat Injil yang dibawa oleh ajaran evangelis termasuk Injil Kristen. Dari hasil riset sosiologi yang saya lakukan, saya juga banyak menemukan bahwa hal-hal negatif yang sering saya dengar tentang Muslim Filipina ternyata tidak benar, tambah Soria. Akhirnya, pada tahun 2001, Soria yang telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun sebagai pendeta di berbagai kota di Manila menyatakan diri masuk Islam. Setelah mengucap syahadat, ia mengganti namanya menjadi Muhammad Soria. Meski demikian, banyak orang, termasuk teman-temannya yang masih memanggilnya Father Stan. Soria yang kini berusia 67 tahun mengatakan, ia mendapat hinaan dan kecaman dari kerabat dan rekan-rekan gerejanya ketika memutuskan menjadi seorang Muslim. Namun hinaan dan kecaman itu tidak membuatnya berat meninggalkan aktivitas kependetaan yang sudah dijalaninya selama 14 tahun dan membuatnya mantap untuk memeluk Islam. Seiring perjalanan waktu, Soria mulai terbiasa menjalani kewajiban-kewajibannya sebagai seorang Muslim. Bagi Soria, Islam bukan sekadar agama, tapi sudah menjadi jalan hidupnya. Selama 7 tahun menjadi seorang Muslim, Soria sudah 5 kali menunaikan ibadah haji, menjadi anggota gerakan dakwah Islam di Filipina, dan tahun 2004 menikah dengan seorang perempuan berusia 24 tahun setelah sebelumnya menjalani hidup membujang sebagai pendeta Katolik. Dalam Islam kita diajarkan, jika bisa mendisiplinkan diri kita, Sang Pencipta akan mengabulkan harapan-harapan kita, tanda Soria. Menurut Soria, jika ada satu hal yang harus dicontoh umat Islam dari orang-orang Kristen adalah gerakan mereka yang terorganisir dan terstruktur dengan sangat rapi. Dengan memiliki struktur yang kuat seperti yang dimiliki kalangan Kristiani akan mempermudah penyebaran Islam, kata Soria. Salah satu cara untuk memperkuat struktur umat Islam, tambah Soria, Muslim harus membangun universitas-universitas di seluruh dunia seperti yang dilakukan kelompok misionaris Kristen di berbagai belahan dunia.